saksi. Makanya aku nggak bilang aku saksi Nabi Yeremia. Aku saksinya Nabi Daud. Nggak bisa aku berkata aku saksi mereka, orang aku baru lahir kemarin. Nah, tapi yang menjadi saksi mata langsung pada saat Yesus terangkat ke sorga, orang-orang di Galilea, murid-murid Yesus yang tadi sudah kusebutkan namanya, dan juga ada malaikat di sana, ada alam semesta. Kalau kau bicara saksi, kami lengkap. Pertanyaanku ke kau, siapa saksi nabimu bicara dengan Allah? Saya nanya dulu tuh yang Udah aku jawab, orang di sini juga dengar, punya kuping bagus. Kau udah aku jawab, kau cuma takut aja. Dan kau tidak tahu siapa saksi nabi bicara dengan Allah. Silakan. Kok teropong? Bagaimana kau ini? Ya, jadi gimana, udah nyerah kau? Apa lagi? Nah, siapa saksi Nabi bicara dengan Allahmu? apa? Saksi Nabi bicara dengan Allahmu, sesembahanmu. Allah nggak pernah bicara sama Nabi. Cuma Allah mau menurunkan wahyu aja. Jadi Nabi bicara sama siapa? Mana? Nabi bicara sama siapa itu? Nabi tidak. Nabi cuma pernah berdoa, dia nggak pernah bicara. Jadi itu wahyu itu dapat dari mana? Wahyu dapat dari mana? Wahyu itu kan diturunkan sama malaikat Jibril. Jibril memberikan Nabi Muhammad gitu. Dapat dari malaikat apa dari Allah? Wahyu. Wahyu kan dari Allah, diturunkan ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyamperin ke Nabi Muhammad. Tahu dari mana kamu itu diturunkan dari Allah? Nah kan itu kan ada kisahnya. Kisahnya, yang menceritakan kisah siapa? Mana? Yang menceritakan kisah itu siapa? Allah, Nabi atau malaikat? Ya, Nabi Muhammad. Oh, berarti saksi Nabi ketemu sama malaikat siapa? Ya malaikat Jibril. Saksinya siapa? Kan misalnya aku ketemu kamu, kita perlu saksi, berarti ada pihak ketiga dong. Nah, Nabi ketemu malaikat, saksinya siapa? Siapa yang melihat? Malaikat Jibril itu siapa? Kau yang jelasin. Kau yang jelasin. Di situ kan ada tiga unsur. Allah, malaikat Jibril, Muhammad. Nah, di situ. Jadi harus disaksi jadi malaikat Jibril. Iya, katamu, kau udah melawan omonganmu. Kau bilang Nabi tidak pernah berbicara sama Allah. Nabi hanya bicara sama malaikat Jibril. Artinya di sana ada 2 apa 3? Allah menurunkan wahyu ke malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu ke Nabi Muhammad. Gitu. Di situ pertemuan itu ada 3 apa 2? Ada 3 cuma 2. Nah, kalau kedua siapa saksinya? Kayak misalnya kita bertemu nih, aku pernah ketemu sama si adik doang. Siapa saksinya? Berarti kita harus memunculkan yang ketiga dong, yang ada di tempat itu ketika kita bertemu. Nah, pertanyaanku, ketika Nabimu berbicara dengan malaikat Jibril, siapa yang melihat? Siapa saksinya? Ya kan antara mereka berdua kan? Iya, kan ada saksinya pihak ketiga dong. Ya. Ada saksi nggak? Ada saksi nggak? Masa saksi kan antara dua mereka juga. Paham nggak sih, Dek? Kau kalau cari saksi, ya harus ada pihak ketiga, dan itu harus lebih dari 1. Kayak aku sama kamu nih, kalau kita ada suatu kejadian nih, terus kan dihadirkan saksi. Kalau kita misalnya sampai harus diadili, siapa saksinya? Berarti kan bukan antara kita berdua, pihak ketiganya. Nah, sekarang kan Nabi bicara sama malaikat Jibril. Yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar Nabi bicara sama malaikatmu siapa? Lagi saya kasih contoh. Waktu Yesus berdoa di Nggak usah ke Yesus. Tinggal gampang aja kau jawab. Itu ada saksi apa enggak? Gini deh, biasakan menjawab dari kitabmu sendiri. Kenapa kau jawab dari kitabku? Nggak ada urusan sama Yesus. Ketika nabimu bicara sama malaikat, siapa yang melihat? Ada apa enggak? Tinggal kau jawab ada. Kalau ada siapa? Kau jawab enggak, ya udah. Ini saya kasih kunci waktu Yesus berdoa di Gunung Ismail, dia baru sama Bapak. Ada urusan sama Yesus, kan nabimu lagi bertemu dengan malaikat.
Iya. Iya, lain. Nanti itu pertanyaan yang baru. Sekarang kau tinggal jawab aja. Waktu Nabi bertemu dengan malaikat, siapa yang melihat? Kalau menurut saya kan saksi itu tidak malaikat Jibril, tapi Mbak gak terima ya nggak apa-apa. Nah, Bukan, itu. kan belum jawab loh. Nah, itu sih aja. Jawabanmu apa? Siapa saksinya? Jibril. Nah, Mbak terima apa enggak ya terserah Mbak aja. Saksi kan harus pihak ketiga, gimana sih? Di situ kan cuma ada Jibril sama Ya Muhammad. bilang lah nggak ada. Nah, yang muter-muter, bilang aja. Bilang aja nggak ada, Mbak. Gitu kan enak. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nah, kalau memang nggak ada, Saya kasih 2. Kak, enggak. Kita lanjutkan kalau memang nggak ada. Ini ada apa enggak? Kalau ada siapa namanya? Nah, saya kasih Mbak, saya kasih kesaksian kan itu malaikat Jibril, tapi Mbak nggak mau terima gimana? Nah, atau harus mau dipaksain? Loh, kau ngerti nggak saksi itu apa? Ngerti nggak saksi itu apa? Iya, saya sudah kasih. Iya, saya kan. Berarti saya kau kasih nggak ngerti. malaikat. Sekarang gini loh. Kalau misalnya Nabi mengatakan dia bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Siapa yang melihat? Ada nggak orang lihat? Itu saksi itu harus manusia. Gak mungkin kita saksikan yang menjadi saksi bintang-bintang, jin, kita yang bukan makhluk. Ya harus makhluk dong. Ada nggak yang melihat? Gini. Waktu Yesus berdoa saat di bukit Kok Getsemani jadi ke berdoa sama Yesus? siapa? Ayo. Gimana sih? Gini. Kamu nggak ada hubungannya sama Yesus. Karena apa? Yesus itu bukan Tuhanmu. Yesus itu bukan yang kau yakini. Kau sekarang bertanya apa? Ditanya tentang agamamu, tentang kitabmu. Ya kau jawab berdasarkan kitabmu. Kenapa kau lari ke Yesus? Diskusi biar fair Kau, dan deal. kau belum jawab. Siapa saksinya? Kalau ada namanya, sebutkan. Kalau nggak ada saksinya, ya udah. Berarti bilang nggak ada. Kau susah kali sih jujur. Tapi kamu nggak mau terima, harus gimana? Harus dipaksain. Gimana sih? Misalnya aku sama kamu nih, adalah misalnya perkara, ya kan? Misalnya aku laporkan kamu waktu itu si Ade pukulin aku bilang nih, aku laporin kamu, jadi sampai kita gelar perkara. Terus siapa saksinya? Si Ade mukulin kamu. Terus kamu bilang, aku nggak ada mukulin dia. Kamu bilang, siapa saksinya? Aku saksinya. Aku bilang gitu. Yang ya gagal ya. Aku berarti dibilang fitnah dong kalau nggak pakai saksi. Nah maksudku, kau nggak bisa jadi saksi. Aku pun nggak bisa jadi saksi. Jadi yang jadi saksi itu adalah pihak lain yang memang ada di tempat kejadian perkara. Begitu loh. Nah, kau ngerti nggak? Sekarang udah ngerti. Dengar dulu. Udah ngerti dong. Sekarang saksi itu harus manusia yang punya akal pikiran, yang melihat dan ada di tempat kejadian. Nah sekarang kau kan bilang, Kak, nabiku bicara sama malaikat Jibril, menyampaikan wahyu malaikatnya. Dan Jibril ini kan kau bilang bukan manusia. Nah pertanyaanku, siapa yang melihat dan menjadi saksi nabimu bertemu dengan malaikat Jibril? Itu aja kok susah. Jangan kau jawab malaikat Jibril, kan saksinya di luar mereka dong. Gitu loh, jujur aja. Dua natur aja, 2 orang itu harus menjadi 3. Saya tanya dulu. Orang sih, emang malaikat Jibril itu orang? Nah, kita ini kan seandainya cuma 2. Udah kita balik aja. Jadikan 3 orang. Nah, kan nggak mau. Ini susah. Oh, maksudnya nggak ada gitu. Berarti nggak ada saksinya gitu. Gini. Seandainya 2 orang aja di situ tempat kejadian, apakah harus ditambah 3 orang? Ya enggak, kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Nah, kan balik muter lagi. Seandainya kejadian Kalau itu cuma 2 orang, misalnya aku dan kamu di situ, aku nuduh kamu mukulin aku, terus tiba-tiba nggak ada saksi, ya nggak ada, cuman kita 2 di situ, yang nggak ada, berarti aku nggak bisa dipercaya, karena kan aku nggak ada yang bisa membuktikan bahwa kau mukulin aku waktu itu. Nah, kembali lagi kepada Nabi yang bicara kepada malaikatmu, siapa yang melihat? Tinggal jawab itu aja, kok susah banget. Makanya aku terima. Gak ada yang melihat. Ada 2 natur. Gak ada yang melihat. Kita yang melihat cuma 2 natur Siapa aja yang kan? melihat? Ada apa enggak? Kau jangan kemana-mana. Ada apa enggak? Loh, kan dia yang bertemu dengan malaikat. Yang melihat dia bertemu siapa?
Di situ kan cuma dua natur, Mbak. Ya Apakah 3 natur di situ? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kenapa kau mutar-mutar, dekku? Nah, coba sekarang kau buka kitabmu. Kira-kira siapa sih, atau di Google, siapa yang melihat Nabi bertemu dengan malaikat? Kan bisa kau cari di kitabmu daripada kau jawab aku semakin salah kau. Coba ambil Nah, ini dulu. Kak, ini satu korek. Apakah Kok korek orang Nabi ketemu malaikat? Kau lari-lari ke korek. Nabi ketemu malaikat. Siapa yang melihat? Itu doang loh pertanyaan gue dari tadi. Siapa yang melihat? Ada nggak dua saksi? natur? Saya tanya kan di situ kan cuma ada 2 natur. Ada Apa itu 2 natur, malaikat Jibril sama masukkan dua orang. Orang Dua, apa ya. natur? Gimana sih? Emang Jibril orang? Ya bener lah, Dek. Hah? Kamu ngerti nggak seandainya kan ada 2 orang di situ. Kok seandainya? Ini kan udah terjadi loh. Katamu kan, kamu bilang malaikat, Saya kan- Kak, bertemu dengan Jibril, Kak. Terus Jibril kan malaikat bukan manusia. Dia bertemu, Jibril menyampaikan wahyu. Oke, Dek. Adakah saksinya? Siapa yang melihat? Nggak, dari tadi nggak kau jawab. Gimana mau jadi saksi kalau di situ cuma ada dua Oh, bilanglah natur. nggak ada Kak gitu. Biar cepat kita. Aku bilang yang menyaksikan malaikat Jibril, tapi kan kamu nggak mau percaya. Gimana? Sekarang gimana kita berdua ini? Kalau kita gelar perkara, masa saksinya kau atau saksinya aku? Ya nggak sah dong, bisa jadi kau bohong atau aku bohong. Makanya perlu saksi dari pihak lain yang ada di tempat perkara. Kamu pura-pura bego deh. Gitu, jadi kalau nggak ada saksi nih, pertanyaanku, apakah itu betul, sepenuhnya betul apa yang dikatakan Nabi? Tinggal kau jawab, betul Kak? Nah, buktikan. Kalau memang betul, biar aku tanya lagi, seperti apa malaikat yang dilihatnya? Apakah malaikat itu nyata? Seperti apa bentuk Jibril itu? Silakan. Kan misal kayak aku nih, ngomong sama kamu, Dek, sini Dek, gitu. Kenapa? Aku baru ketemu malaikat, Dek, gitu. Malaikat di mana? Di situ. Ya, gimana ciri-ciri malaikatnya? Ya harus bisa aku jelaskan kalau memang aku bisa lihat ya. Nah, kalau aku nggak bisa jelaskan, kau tinggal ketawain aja kan? Apa sih lu ketemu tapi nggak bisa kau jelaskan? Lagi nggak nampak, bagaimana kau mendengar? Emang dia ngomong, agen gitu. Nah, inilah aku balikkan pertanyaanku ke kau. Nabi ketemu malaikat. Malaikat itu bentuknya seperti apa, Dik? Yang menurut Nabi. Kalau malaikat mah aku nggak tahu. Kalau aku nggak pernah ketemu. Iya, aku nggak nanya kau loh. Aku nanya Nabi. Nabi cerita nggak malaikat yang dilihatnya itu seperti apa? Nampakkah? Nyata nggak? Seperti manusia kah? Atau dia memang nggak ada? Dan bagaimana cara dia mendengarkan wahyu itu? Bagaimana cara malaikat menyampaikan wahyu itu aja pertanyaanku. Ya kalau masalah malaikat itu kan, walau alam kan Nabi kan juga nggak pernah cerita begini bentuknya kan. Itu kan kuasa Allah. Jadi cara Nabi bicara bagaimana? Cara malaikat itu bicara ke Nabi gimana kalau memang nggak ada bentuknya? Ya saya nggak tahu Mbak. Saya kan belum tahu di kesana. Malah bentuknya gimana? Itulah Kan? maksudku Soalnya deh. saya bukan sejaman Nabi. Enggak. Ya itulah maksudku. Maksudnya Kau saya aja tidak- nggak tahu apa-apa tentang imanmu. Ngapain kau ganggu-ganggu aku, itu loh maksudnya. Itu yang mendasar loh. Itu aja kau nggak tahu. Ngapain pula kau naik-naik ke roomku? Lebih baik kau ambil waktu. Kau cari tahu. Nah, gitu-gitu. Nabi bertemu malaikat. Malaikatnya seperti apa? Apakah Nabi melihat langsung? Apakah nyata? Kalau tidak nyata, bagaimana caranya dia mendengarkan wahyu itu? Bagaimana cara malaikat menyampaikan wahyu itu kepada Nabi? Itulah yang ingin ku tahu dari kau, deh. Nah, giliran bertanya. Udah bisa kau jawab apa belum? Ya kalau kau nggak bisa biar fair. Bukan, kalau kau nggak bisa jawab, kenapa kau masih punya nyali? Harusnya kau turun dan cari tahu apa yang kau tanya itu, supaya kau dalam dengan imanmu. Dia berdoa sama siapa? Ya, jadi bentuk malaikat itu seperti apa, deh? Dia nanya dulu, waktu dia berdoa itu dia berdoa Ya sama belum siapa? bisa jawab bagaimana? Ya udah, kamu duduk kau dulu di atas. Gak bisa kau jawab, cuman kakak mau lanjutkan diskusi kan gitu. Habis sendirinya mami.